Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan bahwa benar. To the audiences, please stand up. Hadirin dimohon berdiri. Singing the national anthem of Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Singing Mars and Hymn Stinu Sakina Dharma Seraya. Mars dan Himne Stinu Sakina Dharma Seraya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Yayasan
Jo sangaro jangan. Senyum Bu, senyum. Taking the official oath by the head of Tinu Sakina Dharma Seraya SHI. Please take your place. Rohaniawan dimohon untuk mendampingi pejabat yang akan diambil sumpahnya kepada Yang Terhormat Bapak Hendrianto SHI Stay di Desi. situ. Taking the oath by the chairman of Sakina Dharma Seraya Foundation, followed by the official who will take the oath. Pengambilan sumpah oleh Ketua Yayasan Sakinah Dharma Seraya diikuti oleh pejabat yang akan diambil sumpah. Sebelum Bapak dilantik mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada Bapak selaku Ketua Stipung Sakinah Dharma Seraya terpilih periode 2022-2026 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah Bapak siap dilantik untuk menjadi Ketua Stipung Sakinah Dharma Seraya terpilih periode 2022-2026? Siap. Apakah Bapak sanggup bekerja sama dalam menjalankan amanah yang diemban? Setelah Bapak siap dan sanggup untuk dilantik sebagai Ketua Stipnu Dharma Seraya Sakinah Dharma Seraya periode 2022-2026 dengan disaksikan Al-Quran, bendera merah putih, bendera NU, dan bendera Alma Mater, dan hadirin yang datang, apakah Bapak siap mengucapkan sumpah? Apabila Bapak siap mengucapkan sumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai Ketua Stipnu Sakinah Dharma Seraya terpilih periode 2022-2026 sesuai dengan tugas dan diamanatkan. Demi Allah saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja yang telah dibuat. Demi Allah saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan ukhuwah Islamiyah dalam berorganisasi. Giving the appointment letter of the head Stipnu Sakinah Dharma Seraya by the chairman of Sakinah Dharma Seraya Foundation. Penyerahan surat keputusan Ketua Stipnu Sakinah Dharma Seraya oleh Ketua Yayasan Sakinah Dharma Seraya. Selanjutnya, the chairman of Sakinah Dharma Seraya Foundation and officials who have been appointed are requested to return to their place. Rohaniawan Ketua Yayasan Sakinah Dharma Seraya dan pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Taking the official oath, the structural officers
dimohon mengambil tempat. The candidate of Dr. Muhammad Amin, Magister Agama. Kandidat Dr. Isnaini, Magister Pendidikan. Herianto Hasibuan, Magister Agama. Kandidat Dr. Adi Fitra Andikos, Magister Komputer. Rina, Magister Studi Islam. Susi Puspita Sari, Magister Pendidikan. Dr. Nidia Fitri, Magister Humaniora. Johan Agustian, Magister Kenotariatan. Hesti Agustian, Magister Pendidikan. Kandidat Dr. Elvi Sofiana, Magister Agama. Alfadila Hasan, Magister Manajemen. Suni Marianti, Magister Pendidikan. Afriwes, Magister Pendidikan Islam. Angel Sophia Intan, Magister Pendidikan. Bre Yunanda, Magister Pendidikan. Melki Arsis, Magister Manajemen. Widya Dwi Anggraini, Magister Manajemen. Asi Novlanda Arsis, Magister Sains. Yulisa, Sarjana Pendidikan. Feli Dwi Nurhayani, Sarjana Pendidikan. Richa Oktaria, Sarjana Pendidikan Islam. To the head of Stino Sakinah Dharmasraya is requested to take her place. Kepada Ketua Stinu Sakinah Dharmasraya dimohon mengambil tempat. Slerji are asked to take his place. To Mr. Hendrianto, SHI, please take your place. Rohaniawan dimohon untuk mendampingi pejabat yang akan diambil sumpahnya. Kepada yang terhormat Bapak Hendrianto SHI disilakan. Taking the oath by the head of Stinu Sakinah Dharmasraya, followed by the official who will take the oath. Pengambilan sumpah oleh Ketua Stinu Sakinah Dharmasraya diikuti oleh pejabat yang akan diambil sumpah. Sebelum Bapak dan Ibu dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada Bapak dan Ibu selaku pejabat struktural terpilih periode 2022-2026 tentang kesiapan dan kesanggupan Bapak dan Ibu. Apakah Bapak, Ibu siap dilantik untuk menjadi pejabat struktural Stinu Sakinah Dharmasraya periode 2022 sampai 2026? Apakah Bapak, Ibu yang terpilih sanggup bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah yang diemban? Setelah Bapak dan Ibu siap dan sanggup untuk dilantik sebagai pejabat struktur periode 2022 sampai 2026 dengan disaksikan Al-Quran, bendera merah putih, bendera Nahdlatul Ulama, dan bendera Alma Mater Stinu Sakinah Dharmasraya, dan hadirin yang hadir pada hari ini, apakah Bapak dan Ibu siap mengucapkan sumpah? Apabila Bapak dan Ibu siap mengucapkan sumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai pejabat struktural Stinu Sakinah Dharmasraya
periode 2022 sampai 2026 sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Kedua, demi Allah, saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja yang telah dibuat. Ketiga, demi Allah, saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, ukhuwah Islamiyah dalam berorganisasi. Slerji, the head of Stinu Sakinah Dharmasraya and the officials who have been appointed are requested to return to their place. Rohaniawan Ketua Stinu Sakinah Dharmasraya dan pejabat yang telah dilantik disilahkan kembali ke tempat. Submission a letter of appointment to the appointing officials, the head of Stinu Sakinah Dharmasraya. Please take your place. Penyerahan surat keputusan kepada pejabat yang telah dilantik kepada Ketua Stinu Sakinah Dharmasraya dimohon mengambil tempat. Iya. The candidate of Dr. Muhammad Amin, Magister Agama sebagai Wakil Ketua 1. Kandidat Dr. Isnaini, Magister Pendidikan sebagai Wakil Ketua 2. Herianto Hasibuan, Magister Agama sebagai Wakil Ketua 3. Kandidat Dr. Adi Fitra Andikos, Magister Komputer sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Rina, Magister Studi Islam sebagai Unit Penelitian. Susi Puspita Sari, Magister Pendidikan sebagai Unit Pengabdian Masyarakat. Dr. Nidia Fitri, Magister Humaniora sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu.
Magister Kenotariatan sebagai unit audit mutu internal. Hesti Agustian, Magister Pendidikan sebagai unit penjamin mutu. Kandidat Dr. Elvi Sofiana, Magister Agama sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Al-Fadila Hasan, Magister Manajemen sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Suni Maryanti, Magister Pendidikan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Afriwes, Magister Pendidikan Islam sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Angel Sophia Intan, Magister Pendidikan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bre Yunanda, Magister Pendidikan sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Melki Arsis, Magister Manajemen sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Widya Dwi Anggreni, Magister Manajemen sebagai Subag Kepegawaian dan Keuangan. Asi Novlanda Arsis, Magister Sains sebagai Kepala Labor. Yulisa, Sarjana Pendidikan sebagai Kasubag Kearsipan. Feli Dwi Nurhayani, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Perpustakaan. Richa Oktaria, Sarjana Pendidikan Islam sebagai Subag Perpustakaan. To the head of student Sakinah Dharmasraya, please return to your place. Kepada Ketua Stilu Sakinah Dharmasraya disilahkan kembali berhenti.
piagam penghargaan Satya Lencana Karya 8 tahun kepada nama-nama yang disebutkan dimohon mengambil tempat. The candidate of Dr. Lesis Andre, SPC, MSc. Please take your place. Kandidat Dr. Muhammad Amin MA, disilakan mengambil tempat. Herianto Hasibuan, MA. Please take your place. Kandidat Dr. Elvi Speech from the chairman of Sakinah Dharma Seraya Foundation to Mrs. Lely Anthony, SPD MSc. Please take your place. Sambutan dari Ketua Yayasan Sakinah Dharma Seraya kepada yang terhormat Ibu Lely Arni, SPD MSI, disilakan. Karibo bapike barang barana 23. Jaweklah salam dari Arbo untuk insana kasadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi a'malis sholihat wa nahana 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi lahul karamat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama sekali dulu saya mengucapkan selamat pada ketua dan seluruh struktural yang telah dilantik. Yang kami hormati Ketua Stipnu Dharma Seraya Bapak Lesis Andre beserta pejabat yang dilantik. Yang kami hormati Pembina Yayasan Bapak Hamisis beserta seluruh anggota yayasan, Bapak Kiai Haji Muhammad Fazil Adnan. Beliau sebenarnya juga sebagai PBNU sekarang, bukan pejabat Dharma Seraya dari NU tapi pusat. Alhamdulillah ketika terima kasih Pak. Dan ada juga yang hadir dari yayasan, dapat kami perkenalkan semua. Ada Agus Neti, ada Aprizal SPD, ada Andri Arsis ST, ada Perlingga Marcino yang hadir semuanya ke yayasan pada hari ini. Yang kami banggakan Ketua Senat Bapak Salim, ya Bapak Salim. Sebetulnya kami sedikit dalam penghormatan ini, Bapak Salim sama Agus Neti ini pernah dikarantina
untuk membuat borang hadirnya Tiknu di Dharmasraya ini, di karantina di Padang. Alhamdulillah, siang dan malam sama Lesis Andre. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ada Rektor ya Unari. Alhamdulillah beliau juga beserta kawan-kawan tadi hadir. Selamat datang Bapak. Kami senang sekali bisa berkolaborasi dua perguruan tinggi di Dharmasraya. Yang kami hormati Kemenak yang diwakili oleh Bapak yang tadi kita sebagai Pak KUA ya Pak. Yang kami hormati juga Ketua Panwaslu ada hadir, Pak Derado. Beliau sebenarnya juga dosen di sini, tapi istirahat dulu karena beliau terpilih di Panwaslu. Lain Pak Buno gitu. Tepuk tangan lo untuk beliau. Beserta istri juga. Yang kami hormati para tamu undangan istimewa juga Ike, juga ada Panwaslu yang hadir, juga keluarga besar dari yang dilantik, mungkinkah suami, istri, orang tua, adik, kakak, etek. Alhamdulillah kita sangat senang menghadiri atau melihat keluarga kita yang dilantik. Juga tepuk tangan untuk beliau, sangat senangnya kita. Hadirin yang berbahagia, tak kalah pentingnya anak-anak kami yang nyanyi setiap acara, itulah yang penyanyinya. Kemarin juga ada pertemuan pensiun di sini, diminta juga mereka yang nyanyi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan, juga kekuatan, juga kesehatan untuk dapat bertemu di gedung ini pada pagi hari ini. Juga selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang baik bagi kita semua di dunia wal akhirah. Dalam acara ini memang kami sengaja untuk tidak ramai, tetapi hikmat. Sebenarnya kebanggaan bagi yang dilantik, kebanggaan bagi keluarga yang dilantik. Tetapi kebanggaan itu mempunyai kesan tersendiri. Itu adalah tugas, itu adalah amanah, itu adalah beban. Makanya kami juga mengundang dari keluarga-keluarga mereka. Karena tugas di sebuah perguruan tinggi ini tidak sulit. Ada kalanya di kampus sampai malam, ada kalanya tugas dibawa pulang ke rumah, ada kalanya tengah malam dipanggil di telepon. Semuanya tidak kurang dari tugas dan amanah. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, makanya hari ini baru kami lantik. Sudah 2013 adanya Tiknu. Kami melihat dulu siapa kira-kira yang amanah, siapa kira-kira yang bisa membantu Tiknu. Inilah orangnya tadi Ibu-ibu dan Bapak, tepuk tangan sekalian. Untuk itu tidak banyak yang kami bicarakan, cuman harapan dari kami sebagai ketua yayasan. Tadi kita sudah dengar, yang dilantik sudah semuanya mengcover sendiri-sendiri, sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Tadi hanya baru saya sebutkan sedikit, tapi ada panjang lagi nanti tugas-tugas. Mungkin di dalam map tadi itu tugas-tugas mereka. Tugas-tugas itu adalah membantu ketua yayasan, ketua Tiknu yang pertama, juga membantu ketua Tiknu. Kemudian kepala tadi dibantu oleh Kasubag, dibantu oleh dosen-dosen lain. Masih banyak lagi dosen-dosen kita yang belum dilantik, tapi sudah berkiprah di sini. Mudah-mudahan kalau tambah prodi lagi nanti mereka juga akan dilantik, mudah-mudahan. Alhamdulillah kalau ditambah prodi, tinggal menunggu. Kemudian juga kepada seluruh keluarga kami juga mohon bantuan. Senangilah kepekerjaan anak kita, bantulah mereka. Mungkin kalau pulangnya malam kita juga maklum, kalau berangkatnya pagi juga kita maklum, kalau waktunya ke ladang hari Minggu dipanggil juga maklum.
Tapi yang jelas saya sudah sangat terbantu dengan bapak-bapak dan ibu yang dilantik, ditambah dengan bapak-bapak dan ibu sebagai keluarga yang hadir pada hari ini. Dan satu yang paling penting bagi kita, dengan adanya mahasiswa, tentu saja stigma kita akan lebih besar, akan lebih bagus, akan lebih tinggi. Untuk itu berkewajiban kita semua untuk memperbaiki stigma kita ini, untuk lebih baik mengajak mahasiswa untuk datang ke sini, maupun yang tamatan SMA maupun yang sudah bekerja juga bisa. Jadi tanggung jawab juga kita. Jangan kita pula yang menjelek-jelekkan mantang-mantang kita kerja di sini. Misalnya, oh stigma tuh kurang nalah bakawin sekolah situnya, atau macam-macam, atau sekolahnya Sabtu Minggu, padahal tidak Sabtu Minggu lagi. Jadi tolonglah baik-baik, tolonglah berbicara. Atau sebenarnya saya saat ini sudah terima kasih ini Pak dosen dan Ibu dosen semua. Di Facebook sudah saya lihat Pak Kiai, sudah banyak yang mempromosikan. Insya Allah tahun ini paling banyak mahasiswanya, bahkan 100 orang ya Pak Lesis Andre. Kemarin cuma 35 orang yang wisuda, masuknya sudah 100 orang. Ini adalah suatu tugas yang sudah diemban oleh dosen-dosen kita dan juga mahasiswa-mahasiswa kita. Itu harapan dari kami. Kemudian harapan kami yang terakhir, bukan yang terakhir, ada 4 kali terakhirnya nanti mungkin. Harapan kami lagi, bekerjalah di stigma menurut tupoksinya. Pertama sekali harus kerjasama. Sekalipun tugas sudah ada di kertas, namun mungkin ada tugas tambahan, tugas lain. Jika kita lebih pintar, kita bantu yang kurang. Jika kita kurang pintar atau kurang dalam pengetahuan tentang tugas kita bisa nanya kepada dosen-dosen yang lain. Saya kira dosen-dosen ini ada yang doktor, ada yang kandidat doktor tadi kan. Alhamdulillah semuanya punya ilmu yang baik, punya ilmu yang tinggi. Cuma tinggal menempatkan ilmu-ilmu kita itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, lainnya saya hanya membacakan artinya. Setelah kamu selesai sholat, hendaklah kamu ingat kepada Allah. Itu zikir maupun sedang berdiri, sedang duduk, sedang tidur. Ini apa artinya? Ini kalau kita alami dengan biasa saja, itu adalah sepertinya Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah dengan kenyataan, dengan kelihatan. Salah satu contoh tidak sulit sebenarnya. Apabila kita berbicara, ketemu, tetap kita assalamualaikum. Kemudian awal pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Akhir pekerjaan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bukan mengajarkan tidak, tapi adalah untuk mengingatkan kembali itu yang harus kita laksanakan dalam keseharian. Dan dengar petir, ada subhanallah, ada masya Allah. Pokoknya pembicaraan kita tidak lain daripada itu. Selalu berbicara zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di rumah sedang masak nasi, sedang apapun, kita selalu berzikir, ingat kepada Allah. Jadi itu suatu, kalau kita sudah seperti itu, kita laksanakan keseharian kita, itu kita sudah mempunyai akhlak yang baik, sudah jelas terlihat. Akhlak kita baik, tampak oleh orang itu secara kasat mata saja. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk saat ini kita lihat saya sudah kemana-mana dalam tugas saya. Sudah berapa kali saya dilantik. Saya sebenarnya paling bangga saya dengan stigma. Bangga saya dengan stigma daripada anggota DPR saya. Kalau orang bilang ketua yayasan, lebih bangga saya daripada dibilangin anggota DPRD provinsi, atau mantan sekda, atau mantan asisten, atau mantan kepala dinas. Kenapa? Karena di sini kita bisa berkiprah langsung. Kita berkiprah langsung. Amal yang tidak putus itu salah satunya kan itu memberikan ilmu yang bermanfaat. Saya kira kita kalau berkiprah di stigma ini siang dan malam itu selalu menebarkan ilmu yang bermanfaat.
Belum tentu saya pergi juga digaji. Kalau di yayasan saya tidak digaji. Nah itu misalnya. Kalau di sekda juga begitu. Bahkan pakai sespri, pakai pembantu, segala macam. Tapi tidak kebanggaan saya. Maka saya kepada ketua, juga kepada yang dilantik, tidak kalah kita dengan eselon 2 di Pemda. Yakinlah Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada tingkatannya, ada eselon 2, ada eselon 3, ada eselon 4. Cuman yang kurangnya apa? Kalau eselon 2 kan dikasih mobil. Nah ini ketua Stiknu ada mobilnya. Tapi maksud saya tadi manfaatnya begitu, manfaatnya lebih dari itu. Tapi kalau itu mungkin yang dari Undari juga tuh malah senang kita Pak. Kita lebih dari membawai suatu OPD. Yakinlah, lebih OPD pendidikan misalnya. Lebih bangga kita jadi ketua rektor Undari. Lebih bangga kita jadi ketua Stiknu. Itu dalam hati kita, kebanggaan dengan ikhlas, dengan pekerjaan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi saya sudah bicara kemana-mana. Ada dua yang agak berbeda saya lihat, padahal sama. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf saya kira tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Di WA saja orang sudah mengajak kita sholat tahajud, segala macam. Itu kan sudah amal ma'ruf kita kan? Semuanya sudah. Kita kerja, apalagi kita kerjakan di rumah, sholat tahajud bersama, sholat berjamaah, itu adalah amal ma'ruf. Yang nahi munkar itu apa? Coba, bisa kita atau tidak? Banyak jalannya lagi. Lihat orang ugal-ugalan, lihat orang merampok, lihat orang berakhlak tidak mulia. Bisa kita tegur langsung? Tidak bisa. Ada urutannya. Ada orang hukumnya, nanti kita gebok orang yang maling, kita lagi yang salah. Seperti itu kan? Jadi untuk nahi mungkar itu disinilah kita bisa bekerja. Kita berikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana supaya melarang mungkar, bagaimana supaya tidak berbuat mungkar. Nah itu kalau sudah biasa-biasa agak sulit nahi mungkar itu daripada amal ma'ruf. Udah jelas itu. Hablum minallah, hablum minannas itu bisa juga. Tidak terlalu sulit. Jadi itulah Bapak dan Ibu, semoga kita dapat mengayomi mahasiswa di Stiknu ini. Tadi sudah jelas yang dilantik maupun dosen yang tidak dilantik, maupun yayasan juga berat tugasnya sebenarnya. Karena yayasan itu maju mundurnya juga tergantung kepada yayasan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speech from the head of Stiknu Sakinah Dharmasraya to Mr. Lesis Andre, SPC MSI. Please take your place. Sambutan dari Ketua Stiknu Sakinah Dharmasraya kepada yang terhormat Kandidat Dr. Bapak Lesis Andre, SPC MSI, disilahkan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ketua Yayasan yang kami hormati, kami sayangi juga Ketua Ibu
Bapak Pembina Yayasan yang alhamdulillah juga biasanya pembina ini tidak mau ya di depan ini Pak Kiai, selalu kalau sudah itu duduk di belakang. Tapi pas mau pelantikan ketua, beliau tidak mau di belakang, harus di depan. Sekurang-kurangnya bisa sekalian melihat anaknya dilantik. Kemudian Bapak dan Ibu yayasan yang juga alhamdulillah lengkap pada hari ini, yang mulai dari sekretaris, bendahara dan seluruh seksi yayasan alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah saya pikir saya terpilih dengan 100% suara dari yayasan untuk periode yang ketiga ini, Bapak dan Ibu. Ya karena hampir semua yayasan hadir di sini hari ini. Dan alhamdulillah juga dalam 2 periode sebelumnya yayasan yang tidak hadir itu Pak Kiai kita, yang jarang hadir dalam proses pemilihan. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Fauzan Adnan. Beliau punya cerita yang sangat panjang dengan stigma Bapak dan Ibu. Jadi sekalian saya di depan sini sekalian saya ceritain, tidak apa-apa ya. Jadi 2012 dulu ketika kita mengajukan stigma Sakinah menjadi sebuah perguruan tinggi Islam, pertama kita mengajukan ke Kemenak itu langsung ditolak waktu itu ya Pak Jaya. Kita bilang kita sudah punya gedung, kita sudah punya fasilitas, sudah punya sarana prasarana. Kata Kementerian Agama di Jakarta, gedungnya jadikan saja untuk milik Yasin, katanya itu yang kedua ya. Disuruh gedung kita ini jadi milik Yasin. Alhamdulillah berangkat dari pengalaman pertama itu kita konsultasi dan koordinasi dengan Pak Kiai di awal tahun 2012 ya. Kita coba ajukan kembali pendirian Ibnu Sakinah Darmasraya, dan saya pikir berkat doa, usaha dan nama besar beliau lah pada tahun 2013 itu secara resmi Kementerian Agama memberikan izin operasional untuk Ibnu Sakinah Darmasraya. Itu hal yang tidak mungkin diharapkan. Saya pribadi ikut terlibat dalam proses yang sangat panjang itu, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. Ada 2 yayasan kita hari ini yang hadir yang di karantina di Padang itu ya. Sebenarnya kami berempat Bapak dan Ibu. Tidak diizinkan Ketua Yayasan pulang sebelum proposal selesai. Nginaplah dimanapun tempatnya, pilih saja, yang penting tidak boleh di atas 100.000 penginapannya untuk 4 orang. Pilih saja ya, mau di mana. Ini 4 orang dan tidak cuma laki-laki, kita laki-laki 3 ya Pak Salim ya. Saya, Pak Salim, dan satu lagi Pak Taufik, hari ini beliau tidak kesempatan hadir, dan satu lagi Bu Insinyur Agus Neti. Untuk menyelesaikan 2 orang itu kita nginap di Wisma Pemda Darmasraya. Itu 50.000 saja semalam kebersihannya. Cuman ya kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air. Jadi memang hampir 2 hari 2 malam itu nyaris 1 atau 2 kali saja bisa mandi ya Pak Jaya. Dan alhamdulillah proposal itu bisa diselesaikan oleh teman-teman. Kenapa ini saya sampaikan ke Bapak dan Ibu? Karena yang berjuang itu ternyata nggak semuanya bisa menikmati. Kami berjuang berempat tadi saya sampaikan. Yang menjadi ketua dan dosen tetap di Ibnu Sakinah Darmasraya cuma saya. Yang 3 orang lagi beliau-beliau ini ya, Pak Insinyur Abu Salim tidak bisa menjadi dosen tetap di Ibnu Sakinah Darmasraya karena beliau dosen tetap di Stai Imam Bonjol Padang Panjang. Pak Salim, Pak Taufik juga sama, tidak bisa menjadi dosen tetap di Ibnu, bisa menjadi dosen tetap di Stai Imam Bonjol. Bu Net berdasarkan undang-undang juga tidak bisa menjadi dosen tetap karena tidak, kalau doktor, kandidat doktor boleh menjadi dosen, tetapi kandidat magister nggak boleh. Nah kebetulan beliau kandidat terus dari tahun 2012 itu sampai sekarang 2025.
The candidate of magister tidak bisa jadi dosen, ya. Tapi the candidate of doktorat bisa jadi dosen. Jadi dan semuanya Bapak dan Ibu dan beliau-beliau itu yang kemudian bisa menjadi bahagian dari dosen di Stiknu atau pejabat di Stiknu Sakinah dan Maslahah. Kemudian Pak Rektor Undari, ya hari ini Pak Rektor berarti karena mewakili rektor. Ya. Memang kalau Pak Rektor kita ini sering ketemu kita, cuman selaku di acara-acara resmi mungkin baru 2 kali ya Pak Dr. Akar ya. Pertama kemarin di Bawaslu, ya. Di acara resmi ini Bu Laila dan itu disaksikan Bu Laila dan Pak Alde juga, dan hari ini dipelantikan Stiknu Sakinah dan Maslahah. Disaksikan juga dengan Bu Laila dan Pak Alde, alhamdulillah. Ya. Dalam 12 tahun tidak pernah kita ketemu dalam acara resmi ini, Bu Ketua Yayasan dengan Pak Rektor Undari. Tapi tahun ini ya hampir dalam rentang waktu 1 tahun kurang kita ketemu 2 kali. Dan saya pikir ini langkah maju untuk kita sebenarnya. 12 tahun tidak pernah ketemu, dalam 1 tahun bisa ketemu 2 kali, ini luar biasa. Mungkin karena 2024 juga sudah dekat. Bisa jadi intensitasnya akan lebih ketat lagi nanti sampai 2024. Bercanda saja Pak Rektor. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor bisa hadir bersama kita hari ini. Kemudian ada Ning, ya terima kasih Ning. Biasanya Pak Kiai kita undang Pak Kiai saja yang masuk Pak Kiai. Hari ini Nyai juga ada, alhamdulillah nih, ya hadir bersama kita. Ya, Bu Mike juga, terima kasih Bu Mike. Bu Mike ini supportnya luar biasa. Kadang-kadang saya malah ragu yang jadi dosen di Stiknu itu Pak Johan atau Bu Mike. Karena lebih sering supportnya justru dari Bu Mike sebenarnya. Pak Johan nanti harus dievaluasi sebenarnya Pak Johan itu. Karena lebih tinggi animunya Bu Mike, Pak Johan. Ya alhamdulillah beliau hadir bersama kita hari ini juga. Ada Bu Laila, ya, Pak Aldi, kedua-duanya Bawaslu ya Kabupaten Darmasraya, dan alhamdulillah kedua-duanya juga adalah dosen di Stiknu Sakinah Darmasraya. Yang satu Pak Aldi itu dosen tetap itu. Sempat sertifikasi termuda waktu itu, dan alhamdulillah kemudian saya pikir juga menjadi Bawaslu yang sangat dalam usia yang sangat muda. Dan hasil dari beliau berdua ya salah satunya ketua yayasan kita. Anggota DPRD provinsi kan hasil pemilu, hasil dari pengawasan teman-teman itu sebenarnya. Terima kasih sudah hadir juga bersama kita hari ini, ya Pak Hen, terima kasih beliau dari Kemenak juga sekaligus tadi mengantarkan sumpah jabatan kepada kita bersama, sekaligus juga Bapak dan Ibu, orang tua dan keluarga dan pejabat yang dilantik. Bapak dan Ibu, selamat datang di Stiknu. Ama, apa kami, ya, atau suami dari rekan-rekan kami, istri dari rekan-rekan kami, selamat datang di Stiknu. Memang dalam pelantikan kali ini diminta sebenarnya oleh teman-teman, kalau bisa Pak, hadirkan juga lah keluarga kami. Ya, karena nanti kalau kami sering pulang terlambat, kami punya alasan ada kerja di Stiknu. Nah sebenarnya ada titipan di sana, ya. Hadirkan orang tua kami, hadirkan keluarga kami, suami kami, sehingga nanti kalau berat kerja kami mereka bisa bantu. Sekurang-kurangnya ketika ibu-ibu ini sedang mengajar, bapak-bapaknya bisa bantu pegang anaknya. Nah, ini minimal. Ya. Atau titip sama ibu atau bapak di rumah ya. Pak, aku mau jadi titip buat anaknya. Tapi selamat datang di Stiknu Bapak dan Ibu, putra dan putri Bapak dan Ibu. Kemarin hari ini adalah putra dan putri terbaik di Stiknu Sakinah dan Maslahah. Dan karena itulah putra dan putri terbaik Bapak dan Ibu itulah Stiknu menjadi salah satu dari perguruan tinggi yang juga terbaik di Sumatera Barat, insyaallah. Di Kompetensi wilayah 6 ya, kita menjadi salah satu unggulan, dan begitu banyak perguruan tinggi itu berkat putra dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mendidik mereka dengan sangat baik. Dan terima kasih banyak. Buat suami, terima kasih sudah memberikan banyak waktu kepada istri bapak-bapak untuk kemudian mereka yang tulus dan ikhlas bekerja di Stiknu. Buat para istri juga sama. Terima kasih sudah memberikan waktu suaminya dan untuk kemudian mengabdi di Stiknu Sakinah dan Maslahah. Dan percayalah
ke depan kami tidak akan semakin senggang, tapi akan jauh semakin sibuk. Kami mohon keikhlasan itu pada Bapak dan Ibu, dan doa dari Bapak dan Ibu juga. Teristimewa mungkin untuk teman-teman yang hari ini dilantik. Saya untuk ketua sudah menjadi ketua Distiknu itu secara de jure itu selama 3 kali. 2022 ya, kita 2012 pertama kita menjadi sekolah tinggi. Pada waktu itu ketua Stignus Darmasraya yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Adi Rozan. Ya. Hari ini beliau adalah Bupati Kabupaten Kerinci. 2 tahun sebagai ketua Stignu, beliau terpilih lagi menjadi Bupati di Kerinci. Sehingga cuma sempat menjadi ketua Stignu dari tahun 2012 sampai 2014. Pada waktu itu saya ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Karena posisi beliau sebagai bupati tidak memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan, roda pelaksanaan kegiatan di Stignu, maka secara tidak langsung yayasan memberikan SK untuk menjalankan mandat itu kepada saya pada tahun 2014 untuk masa bakti 2012 sampai 2016. 2014 itu tidak dilantik karena dia langsung diberikan mandat. Pada tahun 2016 datang lagi pemilihan ketua Stignu. Saya atas kesepakatan yayasan juga terpilih sebagai ketua Stignu 2016 sampai 2020 untuk masa bakti 4 tahun. Dan alhamdulillah juga tidak dilantik dan tidak disumpah, dan alhamdulillah juga tidak disumpahi. Ya, selesai sampai 2020. 2020 datang lagi pemilihan Bu Ketua, Ketua Stignu, sampai harusnya 2024. Akan tetapi pada tahun 2020 kita mengajukan proses alih status dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah menjadi Institut Agama Islam. Sehingga kita ragu-ragu dilantik atau tunggu institutnya. Kita memutuskan untuk menunggu menjadi institut, baru kemudian dilantik. Kenapa rektor? Kalau institut yang dilantik adalah rektor, kalau sekolah tinggi yang dilantik adalah ketua. 2 tahun berjalan, 2021-2022 institut masih terkendala dengan izin operasional program studi. Kita mengajukan 5 program studi ke Kementerian Agama. Ini nanti titip Pak Kiai Pak. Dan alhamdulillah dari 5 itu disetujui 1 oleh Kementerian Agama, yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan alhamdulillah sudah operasional pada tahun ini. Akan tetapi masih ada 3 lagi izin program studi kita yang sedang diproses di Kementerian Agama. Nah, kalau kita tunggu itu, menurut hemat teman-teman mungkin akan makan waktu 1 periode, sehingga tidak mungkin pelantikan ditunda. Sehingga akhirnya disepakati pada tahun 2022 ya, kita tetap dilantik sebagai struktur Stignu Sakinah Darmasraya periode 2022-2026 dengan harapan pada tahun 2023 kita bisa dilantik lagi dengan struktur kepengurusan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, insya Allah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik dan sudah mengemban amanah tersebut sama dengan saya, Pak. Sebelum ini meskipun kita menjabat, tapi kita tidak pernah dilantik.
Sebenarnya bagi kita pelantikan ini salah satu jenjang saja untuk kemudian tetap bekerja dan berusaha sebagaimana mestinya. Tetapi Bapak dan Ibu, ada yang perlu saya pesankan kepada teman-teman yang hari ini dilantik. Sebelum dilantik, kalau Bapak dan Ibu kurang bekerja, itu paling kuat itu cuma disumpahi ketua saja, ya. Tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu paling kuat itu cuma disumpahi oleh ketua saja. Saya saja menyumpahi. Tidak juga